Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya yang tiada terhingga jumlahnya maupun macamnya. Bahkan Allah memberikan apa saja yang kita butuhkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, wa ataitum kullama sa'altum, dan aku telah memberikan kepada kamu sekalian apa saja yang kamu minta, yang kamu butuhkan. Karena itu sudah sepatutnya kita pun tiada hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat banyaknya orang soleh yang ada di masyarakat kita. Maka kita hormati mereka, kita muliakan mereka, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuliakannya. Dalam arti tidak boleh terperosok dalam al-ghulu, di dalam menghormati, memperlakukan orang-orang soleh itu. Karena kalau kita terperosok dalam al-ghulu, di dalam memperlakukan orang soleh, bisa terperosok dalam kerusakan akidah. Tema yang akan kita kaji pada malam ini, kerusakan akidah yang disebabkan berlebihan di dalam memperlakukan orang soleh. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, siapa orang soleh itu? Apakah orang soleh itu sing nganggone jubah, yang pakainya sorban gedi, sing mambune wangi, ataukah siapa? Maka orang soleh ini adalah orang yang telah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk dengan baik. Itu namanya orang soleh, berbuat soleh. Menunaikan hak-hak Allah adalah dengan cara mentauhidkannya.
yang dibuktikan juga dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, mentauhidkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Hak Allah kepada dari makhluknya, yakni perintah menjauhi larangannya dengan penuh ketundukan dan pengabdian hanya kepadanya, beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan menunaikan hak-hak sesama adalah dengan cara memberikan segala sesuatu yang menjadi hak mereka, tidak merampas hak milik mereka, dan tidak menodai kehormatan mereka tanpa alasan yang benar. Setidaknya hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas orang muslim yang lain ada 6. Apabila ketemu ucapkan salam padanya, apabila minta nasihat supaya diberi nasihat, apabila mengundang maka didatangi selama undangan itu di dalamnya tidak terkandung maksiat. Apabila dia sakit supaya dijenguk, dan apabila dia mati maka disalatkan, diantarkan pemakamannya, dan juga apabila bersin dan mengucapkan alhamdulillah supaya dijawab dengan yarhamukallah. Itu diantaranya adalah hak seorang muslim atas orang muslim yang lain, hak sesama ya. Tentang hak Allah dari hambanya, dari manusia, dan hak manusia dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas dari Mu'ad bin Jabal. Qala ana radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'ad qultu labbaika wa sa'adaik summa qala misluhu thalathan. Yani dari Anas dari Mu'ad bin Jabal, dia berkata, saya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'ad, maka saya pun menjawab labbaik wa sa'adaik ya Rasulullah. Beliau mengatakan ya Mu'ad itu sampai 3 kali. Sudah dijawab sampai 3 kali, saking penegasannya. Lalu Rasulullah menanyakan kepada Mu'ad, hal tadri ma haqqallah 'alal ibad? Hai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba, atas manusia, kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qultu la. Mu'ad menjawab, tidak wahai Rasulullah. Dalam hadis lain Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah terus mengatakan, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya adalah supaya hamba itu menyembahnya, beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian beliau berjalan sejenak, saatan, faqal, lalu berkata lagi, ya Mu'ad, maka qultu labbaika wa sa'adaik. Mu'ad menjawab labbaik wa sa'adaik. Qala, Rasulullah bersabda, hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalika? Wahai Mu'ad, tahukah kamu
apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala jika telah melakukan hal itu, yakni jika telah beribadah kepada Allah dalam arti yang luas dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mu'adz menjawab tidak. Lalu Rasulullah menjelaskan Allah yu'adzibahu, Allah tidak akan mengadab hambanya kalau hamba itu sudah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, terus menerus melakukan ibadah kepada Allah, ibadah dalam arti luas, yakni memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain ada sambungan kemudian Mu'adz, apakah hadis ini atau apakah hadis ini kami sebarkan wahai Rasulullah? Afala ubashirun nas, apakah sebaiknya tidak aku beritahukan kabar gembira ini kepada banyak orang wahai Rasulullah? Rasulullah melarang, jangan, nanti orang bersandar hanya pada itu sehingga tidak mau melakukan yang lain, karena itu di awal Islam. Nah, setelah itu tentunya setelah akidah kuat, maka disampaikanlah hadis ini kepada sahabat yang lain dan sampai kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, banyak dalil yang melarang al-ghulu terhadap orang saleh. Dalil yang merupakan larangan berlebih-lebihan di dalam memperlakukan orang saleh. Di antaranya yang sudah saya sampaikan pada bahasan yang lalu, yakni saya ulangi, dari Ibnu Abbas hadis ini ketika kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu, dan terutama janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq maupun Nasr. Surah Nuh ayat 23, yakni la tadharunna alihatakum waddan wala suwa'an wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Ini kata-kata kaumnya Nabi Nuh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini adalah nama-nama orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. 5 ini ada Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr, ini nama-nama orang saleh ketika pada kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung-patung di bekas majelis-majelis pertemuan, yakni dipasang di tempat-tempat yang strategis, patung, gambar di tempat mereka. Untuk apa? Sebagai simbol dan untuk mengenang kesalehan mereka. Awalnya seperti itu, orang hebat maka terus dibuatkan. Kemudian namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Ada patung Wad, ada patung Suwa, Yahus dan Nasr tadi. Maka kaumnya melaksanakan dan belum menyembah patung-patung tersebut. Nah, ketika mereka meninggal dan telah hilang ilmu, maka patung-patung tersebut
disembah oleh generasi selanjutnya. Awalnya dijadikan sebagai perantara, kemudian ketika ilmu sudah dilupakan, maka menjadi disembah. Riwayat Bukhari. Juga itu ditulis dalam kitab Fathul Majid fi Sahih Kitab Tauhid. An Ibnu Abbas sami'a Umar radhiyallahu an yaqulu 'alal mimbar sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa Rasul Abdullah wa Rasulah. Sahih Al-Bukhari. Ini hadis dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khattab. Yani Ibnu Abbas mengatakan dia mendengar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata di atas mimbar, saya telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini sanad hadisnya. Kemudian ini matan hadisnya. La tutruni, janganlah kalian memuji-mujiku. Memuji-mujiku, la tutruni. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, memuji Isa bin Maryam, sehingga dianggap sebagai Tuhan. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya saya ini hanyalah hambanya, yakni hamba Allah. Faqulu, maka berkatalah kalian, anggaplah kalian, yakinlah kalian, saya ini Abdullah wa Rasuluh, saya ini hamba Allah dan Rasulnya, bukan Allah, bukan penghapus dosa, bukan pemberi rizki, bukan. Saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Sahih Bukhari. Nah, berarti menunjukkan bahwa tidak boleh untuk berlebih-lebihan di dalam berlakukan orang saleh. Kalau berlebih-lebihan akhirnya terperosok dalam kerusakan akidah. Menganggap Nabi sebagai Allah, seperti orang Nasrani. Menganggap orang soleh sebagai Allah, anak Allah, seperti misalnya orang Yahudi, Uzair dianggap sebagai anak Allah. Dan orang Syiah menganggap bahwa para imam yang 12 itu derajatnya lebih tinggi daripada Rasulullah, daripada Umar, daripada Abu Bakar, daripada Utsman. Bahkan dalam akidah mereka, Allah ini akan memasukkan surga melalui kata BLC dari imam. Kalau imam memberikan kata BLC untuk masuk surga, dimasukkan surga. Dan para imam itu maksum, terjaga dari dosa. Kenapa? Karena saking berlebih-lebihannya di dalam memuji orang soleh, rusaklah akidah. Di antaranya, yakni timbul kerusakan akidah, berlebihan di dalam memuji orang soleh sampai memposisikan lebih daripada posisi yang sesungguhnya, yakni sebagai hamba. Misalnya ada kelompok sufi yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam memuji syekhnya. Mereka berkeyakinan bahwa sebagian wali punya kewenangan mengatur alam semesta. Di antara wali tersebut ada yang bisa mendengar ketika dipanggil dari tempat yang jauh dan bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang memanggilnya. Yang menjadi mursyid tentunya dianggap sebagai wali barangkali. Di antara wali tersebut ada yang bisa memberikan manfaat
dan juga menolak madarat. Padahal yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wali tersebut ada yang mengetahui perkara yang gaib, padahal la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlebih-lebihan. Maka sehingga di antara prinsip ketika orang mau berdoa supaya mengingat wajah syekhnya, maka ini tentunya tidak diperintahkan oleh Islam. Rasulullah itu atqakum, Rasulullah itu yang paling bertakwa, Rasulullah itu yang paling dicintai Allah. Tapi koyone sepanjang yang saya ketahui baca hadis itu nggak ada hadis yang menunjukkan mengatakan nek Pak ndonga ingatlah dengan wajah saya. Tidak ada. Seandainya itu ono, dewe bingung we. Wong dewe ora weruh wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jajal ngingate. Tidak akan bisa mengingat. Ngangel-ngeli. Ya ora usah ngingat Rasulullah, tapi ingat sing menyampaikan pada kita itu yang diingat. Wah sing nyampaikan akeh banget. Sing menyampaikan hadis kepada kita itu ora mung wong siji. Apa meneh nek kita ngajine jiping ning masjid, sing ngaji ustate sak pirang-pirang ganti-ganti. Nek ngajine ning sekolahan barangkali waktu belajar hadis ustate mung siji. Ustadz hadis atau guru hadis bisa wah itu bisa. Di masjid itu enggak bisa, sak pirang-pirang. Maka Islam ini gampang kok diangel-angel. Ini di antara kesesatan bisa terjadi seperti itu karena memperlakukan yang berlebih-lebihan. Juga membuat gambar atau patung orang soleh untuk dijadikan sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi kaumnya Nabi Nuh. Ya. Maka akhirnya menganggap bahwa beribadah, sholat dan berdoa di hadapan patung atau gambar-gambar orang yang saleh lebih mendatangkan rasa khusyuk dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbahaya. Nek ndonga ning masjid ning masjid Al-Ihsan kurang khusyuk. Tapi nek ndonga ning masjid Sapuro karena ana kuburane menjadi khusyuk. Ini sudah salah kalau seperti itu. Mending sik ana masjide. Kadang-kadang tempat karena penghormatan kepada orang yang soleh secara berlebih-lebihan, kuburannya didatangi orang berduyun-duyun lebih daripada datang neng masjid. Adoh-adoh diparani. Masjid sing nang ngarepe omahe ora diinjak. Ini kenapa? Karena tadi berlebih-lebihan di dalam menghormati. Bukan tidak boleh menghormati, boleh menghormati dan harus menghormati orang yang soleh itu harus, tapi tidak boleh berlebih-lebihan sehingga memposisikan di luar posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda,
Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid untuk beribadah, untuk untuk sholat, untuk bersujud. Wa ma yukrahu minas sholat fil kubur. Wa ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu an Anas bin Malik yusalli inda qabrin faqal al-qabra wa lam ya'murhul bil iadah. Jadi hukum ketika sholat di masjid atau di kuburan ini, minas sholat fil qabri fil kubur, ini tidak sampai ke derajat haram, kemudian sholatnya tidak diterima, tidak, hanya dibenci, yukrahu. Tapi sesuatu yang makruh itu harusnya ditinggalkan. Dan kalau orang mukmin itu di dalam surah Fatir ayat 32, summa aurasnal kitaba ala astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Hamba-hamba yang terpilih adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam. Kemudian umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Quran atau di dalam menanggapi Al-Quran, menyikapi Al-Quran, itu ada 3 macam. Ada zalimun li nafsi, orang yang menzalimi diri sendiri. Yani kalau dalam tafsir dikatakan, misalnya tafsir Al-Qurtubi, perbandingan antara baik dan buruknya sangat banyak buruknya. Tapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang zalimun li nafsihi ini kadang yang melakukan kebaikan, kadang yang meninggalkan kewajiban, kadang meninggalkan kewajiban. Begitu pula haram kadang ya ditinggalkan, kadang ya diterjang. Adapun dengan sunnah dan makruh sudah tidak dipikirkan lagi. Sedangkan muqtasid itu orang pertengahan. Kalau Al-Qurtubi mengatakan antara jahat dan baiknya seimbang, sama-sama. Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang ini hanya melakukan yang wajib-wajib, sedangkan yang sunnah ditinggalkan, meninggalkan yang haram saja, sedangkan yang makruh dijalankan terus. Maka makruh ini harusnya jadi ditinggalkan. Sedangkan sabiqun bil khairat biidznillah adalah orang yang selalu berlomba, selalu berada di depan, segera melakukan kebaikan. Jadi menurut Ibnu Katsir, ya wajibnya, ya sunnahnya dilakukan. Mubah menurut keperluan, hanya sekedar keperluan yang mubah. Yang haram, yang makruh, yang subuhat, semuanya ditinggalkan. Itu sabiqun bil khairat. Nah, di sini wa ma yukrahu min sholatin fil kubur, yakni berdasarkan apa? Berdasarkan asar, yakni suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Anas bin Malik sholat di sisi kuburan.
Maka Umar bin Khattab mengatakan al-qabro, al-qabro, al-qabro. Ini kuburan, ini kuburan, ini kuburan. Walam ya'mur bil i'adah, dan tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kalau itu sholatnya batal, otomatis disuruh mengulangi. Tentunya yang namanya makruh ya harus dihindari, bukan dilanggar ya. Yang ketiga, berkeyakinan bahwa doa kepada Allah Ta'ala sambil bertawasul dengan orang soleh yang sudah mati lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akibat daripada berlebih-lebihan dalam berlakukan. Misalnya ada orang soleh yang sudah mati, yang sudah dianggap sebagai wali, kemudian dia tidak pede kalau doa sendiri, merasa tidak diterima doanya. Tapi kalau terus dititipke dengan wasilah orang yang sudah mati itu, merasa lebih terkabulkan. Ini juga sudah saya sampaikan, kalau dikiaskan dengan orang yang akan menghadap petinggi, karena mereka mengkiaskan orang berdoa kepada Allah itu ibarat orang akan menghadap petinggi negara, menghadap wali kota misalnya, maka tidak akan bisa menghadap wali kota kecuali melalui ajudan. Maka ketika kepada Allah juga melalui ajudan. Ini kias farik, kias yang farik itu tidak sama ilahnya, maka kias itu batil. Juga bisa kita katakan juga, yo kuwi nek ajudane isih urip. Nek ajudan wis mati, kira-kira iso dijaluki tulung, ya ora iso. Dan tentunya aturannya berbeda. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau akan memakai sarana, sarananya adalah amal soleh, beriman dan laksanakan perintah-perintah Allah. Itulah sarana untuk biar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan hal itu. Di antaranya misalnya di sini dikatakan dari Abu Musa al-Asy'ari qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza asrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'tu aswatana fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'u asam wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qaribun tabarakasmuhu wa ta'ala jiddu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka apabila kita naik turun lembah, maka kami membaca tahlil, yakni la ilaha illallah, dan juga membaca takbir Allahu Akbar.
dan kami mengeraskan suara kami. Irtafa ya, aswatuna, suara kami keras, menggelegar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, pelankanlah, cukup didengar dirimu. Sesungguhnya kamu tidak sedang memanggil, tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, dan juga tidak berdoa kepada zat yang jauh, gaib, yang tidak ada. Innahu ma'akum, sesungguhnya yang kau panggil, yang kau seru, yang kau minta itu ada bersama kamu. Yani Allah dekat. Innahu ma'akum, innahu, dan sesungguhnya Allah sami'un qarib. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat. Jadi tidak perlu terus mengeraskan atau minta tolong orang lain. Wa fi sahih Muslim bilafdin la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Allah tetap akan mengijabah doa hambanya selama hamba itu tidak berdoa untuk yang dosa dengan dosa atau pemutusan tali persaudaraan. Waqala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, telah memberikan hadis kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah dan Abi Abdullah Al-Aghar dari Abu Hurairah. Wa Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa a'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Hadis qudsi ya. Setiap sepertiga malam akhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ijabah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberi. Siapa yang mohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Jadi ora usah adoh-adoh lu mau ning Madura, ning endi, ning masjid bae. Sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita berdoa sendiri yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu dekat dengan kita, maka lebih khusyuk daripada kudu lumo-lumo entek-entek duit ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, barangkali cukup ini ya. Sing penting ki wong-wong ibu-ibu ki lho, nek ngaji mesti ngobrol tapi mau lirih, jadi urung tak kandhani kok suwi-suwi seru-seru wis pak rampung ya wis tak kandhani ngesuk meneh aja ngobrol, rugi ngobrol itu ya. Demikian yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.